Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Setiahadi. Kali ini saya akan membahas Java NetBeans atau Java Desktop. Ya, kita langsung saja ya. Buat project baru, kita pilih Java Application, next. Nah, kali ini kita akan membahas tentang CRUD. Apa sih CRUD itu? Create, read, update, dan delete. Ya, kita kasih nama dulu ya. Kontak misalnya. Oke, finish. Kalau sudah ya, klik saja langsung. Nah, kemudian kita dapat ini menambahkan library. Nah, bentar. Nah, MySQL JDBC driver itu untuk koneksi ke database. Coba kita lihat. Nah, udah ke include kan? Ya, selanjutnya kita klik kanan pada source package, new JV from. Nah, kita kasih nama kelas itu form, atau enggak form kontak aja deh, enak ya, form kontak aja deh. Oke, klik finish. Nah, ini tampilan di frame from ya. Pertama yang kita akan lakukan yaitu membuat memasukkan JLabel, itu isinya name, kemudian bikin lagi teksnya nama. Nah, bikin lagi, selanjutnya edit text, klik kanan edit text, email. Oke, lanjut kita bikin lagi namanya telepon kawan-kawan. Nah, sudah, enter. Oke, kemudian kita masukkan text field. Nah, text field 1, nanti kita bisa merubah namanya. Nah, klik kanan edit text, dihapus saja, udah hilang. Nah, lanjut kedua, nama kan ya, kita tambahkan nama, edit text, hapus, dan isi lagi, masukkan lagi maksud saya di tag fieldnya 3, klik kanan edit text, hapus. Oke, kita tata sedikit ya. Oke, agak susah, nanti aja. Nah, selanjutnya nih teman-teman, tambah lagi untuk form untuk inputan telepon. Nah, kita edit dulu, kita rapikan. Oke, sip, jos, udah rapi. Nah, berikutnya kita buat button ya. Yang pertama, button pertama kasih tambah aja deh, atau save, tambah data. Nah, yang kedua hanya kita bikin apa ya, ubah aja deh, atau update, edit, kasarannya gitulah. Lanjut, yang ketiga buttonnya enaknya dikasih hapus aja deh, atau delete data. Oke, selanjutnya kita buat di button 4, edit text, batal. Nah, ini untuk pembatalan pengisian form tombolnya. Nah, kita rapikan dulu. Sulit ya rapiinnya. Harus teliti. Nah, kita tambahkan lagi nanti, refresh 5 nanti ya. Oke, kita tata dulu edge berantakan, edge kita tata dulu, santai teman-teman, enak kok Java ini, walaupun sedikit bulat. Dibikin bulat aku ini ya. Kita sama-sama belajar ya di sini. Saya juga masih baru belajar ini sebenarnya, buat tugas UAS ya. Kita lanjut deh, masang tabelnya, klik tabel. Oke, kita rapiin dikit, sip, kita tarik framenya. Nah, untuk space ini pencarian data, kita kasih label aja ya,
ketik namanya, cari berdasarkan, nah, nanti dikasih combo box ya teman-teman, dan isinya itu nanti kalau nggak salah ya feed itu berdasarkan NIM, nama, email, telepon, kayak gitu. Cara ngesetnya combo boxnya di model, properties model. Nah, yang ada item 1, item 2 itu diklik saja. Nah, itu select semua, hapus, ganti NIM, enter nama, enter email, enter lagi telepon. Nah, sip. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang bikin ini JTAG feed untuk inputan pencarian, JTAG field 5. Oke, udah semuanya. Kita ke source ya, klik source. Yang pertama kita harus import. Nah, import apa? Bentar ya. Import connection, nah itu bertujuan untuk koneksi database antara Java dan MySQL. Yang kedua, import Java driver manager. Nah, ini untuk driver manager. Oke, lanjut, import Java SQL prepared statement. Nah, ini untuk membuat statement. Lanjut, import Java .sql .result set. Oke, lanjut, import Java. Nah, untuk result set itu settingan hasil, nanti buat itu nanti menampung result set, hasil settingannya. Kayaknya seperti gitu sih, kurang lebihnya nggak tahu, soalnya baru belajar nih, serius baru belajar Java 2 mingguan. Iya, soalnya ada tugas mendadak dan ya nyari-nyari inilah tutorial modul di Google. Nah, di sini ada import Java SQL exception dan statement. Kemudian kita membuat Java Swing untuk JOption pin. Jadi kayak ini fungsinya untuk memanggil ini pop up itu kayak show message dialog nantinya. Oke. Kemudian kita manggil juga untuk import default tabel model. Oke, lanjut belajar bareng ya teman-teman. Nah, di sini nggak ada yang master, nggak ada yang dewa, saya juga belajar ini. Oke, lanjut, private static. Nah, ini bikin apa, koneksi dulu. Nah, kita kasih nama koneksi ini, variable koneksi. Oke, lanjut untuk setting model tabel atau tabel model. Oke, sudah, kita ke form kontak ya, public form kontak. Kita buat model di situ, nanti buat ini apa, tabel model baru, namanya itu model. Nah, lanjut, kemudian kita bentar, kita harus mengganti variabel tabelnya dulu. Nah, klik kanan, change variable name. Oke, misalnya kita kasih nama tabel mahasiswa, ini terserah dikasih tabel apa. Nah, oke, tabel mahasiswa, nanti dipanggil dia variabel namanya, variabel dari tabel tersebut. Nah, tabel mahasiswa, nanti kita set mode
ngambil model dari fungsi default tabel model tadi. Oke, selanjutnya model menambahkan kolom NIM. Nah, kita seleksi, kita copy saja. Nah, copy ke kanan, copy, kita paste di bawahnya, nambah lagi sebanyak 4 kolom kan, nanti ada NIM, nama, email, telepon. Ya, diganti nama, email, dan telepon. Nah, sip. Oke, lanjut. Load. Sekarang kita load data, memanggil function load data. Nah, sementara di sini kita belum membuat function load data. Oke, kita buat dulu ya function load datanya nanti. Oh iya, ini untuk membuat koneksi private static com.mysql.jdbc.connection. Nah, default tabel model untuk membuat model tabel. Nah, ini untuk add kolom atau menambahkan kolom tabel pada tabel kontak tadi. Oh iya, bentar, ini nama databasenya ini UAS Java, kemudian tabelnya namanya kontak. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana membuat tabel sama databasenya dulu ya. Oke. Nah, ini load data, ini untuk fungsi load data. Ya, apa sih, bulat sekali kata-kataku. Santai-santai ya, seginilah, sama-sama belajar bro. Oke, lanjut ya teman-teman. Sip. Nah, kita buat function load data. Oke, kita ambil model get data vector dot remove all element. Nah, oke, lanjut model. Oh, nah ini ada yang error. Nah, kasih void. Oke, jadi get data vector atau remove all element itu gak menghapus semua elemen gitu loh. Habis get data vector, gimana ya penjelasannya? Ya pokoknya gitulah. Ini juga belajar nih dari Mbak Google. Enggak, ini nemu-nemu selama 2 minggu. Oke, lanjut ya, sambil ngetik lo ya, ayo fokus. Connection kita pakai try get sama juga itu. Nah, sementara kita bikin connection, namanya buka koneksi, function buka koneksi nanti kita buat ya, cuma variabel aja. Nah, itu penamaan. Oke, statement kita jadikan variabel s dan mengambil connection c create statement. Nah, connection c itu memanggil koneksi connection. Nah, sedangkan statement itu S itu menampung statement. Jadi statement S itu menampung koneksi dan membuat statement. Gitu kayaknya. Bulat yo kata-kataku. Nah, gitulah pokoknya. Jadi variabel C itu menampung koneksi database. Nah, manggil function buka koneksi. Nah, oke, kita sambil ngetik ya, bikin ini function buka koneksi. Oke, jika koneksi sama dengan 0, maka
try lagi kan, ini try bikin string URL. Nah, ini untuk koneksinya. Kita buka koneksi di sini. Nah, petik 2 jdbc titik 2 MySQL titik 2 slash 2 kali localhost. Ini nama server kita, localhost. Nama portnya 3306. Port apa bukan itu? Lupa aku, 3306 tuh. Slash UAS Java. Oke. UAS Java itu sebenarnya database-nya, itu nama database. Nama database. Oke. Kita bikin lagi string user sama dengan root. Oh ya, portnya berarti tadi 3306. Ya, belajar bareng rek. Saya juga masih ini belajar belum paham IT bener, belum menguasai. Nah, oke, titik koma, lanjut deh. Maaf loh kalau penjelasannya agak berbelit-belit ini. Soalnya ya ini masih belum menguasai penuh materinya. Tapi saya usahakan bisa memahami kawan-kawan ini, kawan-kawan semua. Oke, kita bikin string URL, user, password. Nah, passwordnya ini password MySQL. Saya kebetulan nggak saya kasih password kosong. User saya root. Nah, mungkin kalau udah diganti misalnya usernya apa gitu, passwordnya apa, ya bisa diganti, misalnya usernya admin, passwordnya adminnya tinggal ganti aja. Oke, lanjut. Driver manager, register driver. Nah, ini untuk koneksi database-nya. Dapat koneksi, ambil koneksi, kita ambil URL, user sama password. Pasti biar rapi. Oke, jangan lupa titik koma. Lanjut, kemudian catch, tangkap. Kita di sini ngisi SQL exception. Nah, variable T itu untuk menangkap ini hasil SQL-nya tadi itu. Kita cetak bila terjadi error. Oke. Error membuat koneksi. Wah, udah malam nih, anaknya bikin teh ya biar gak ngantuk. Soalnya seneng teh. Saya dari kecil gak seneng kopi. Soalnya pahit, gak kebiasaan. Soalnya dari kecil gak dikasih kopi sama orang tua, ya ngeteh aja deh ya. Tapi nanti saja kalau udah selesai ya ini. Oke, selanjutnya bentar rek. Nah, ya kita bikin ini string lagi SQL untuk menampilkan data, menampilkan semua data. Nah, select bintang from, bintang artinya semua, jadi kalau diartikan kurang lebihnya kayak gini. Select, milih semua data dari tabel kontak gitu. Menampilkan atau ditampilkan.
Oke, kita bikin result settingan hasilnya. Nanti kita panggil statement dan membuat statement ya. Oh, kok ada error? Kenapa ini? Error. Ada apa ya? Bentar. Oh ya Allah, iya, eksekusi. Kok bikin statement lagi? Eksekusi query-nya ya, kita looping menggunakan while. Nanti hasilnya result set tadi dilanjutkan dan melakukan penelusuran baris pada tabel ya, seperti itulah. Oke, kita bikin objek, kemudian pakai variabel kita bikin baru objek. Nah, ini berapa objeknya? 4 misalnya, karena ada name, nama, email, telepon. Yang pertama R itu dari result setnya mengambil get string name, name, kita tampilkan name, copy paste aja dah. Iya, kopas. Nah, itu ganti yang sesuai namanya apa, fieldnya, misalnya nama, email, nama telepon kan tadi. Oke, ntar ya, nanti tak jelasin ininya apa, database sama tabelnya. Ini sebenarnya udah ada sih, cuma saya lupa mau nyantumin. Nah, itu di rutin mulai dari 0 1 2 3 array kayaknya ini. Nah. Oke, lanjut. Duh, error. Apa ini? Ayo. Error. Ternyata di enter aja udah hilang. Oke, lanjut. Kita tutup saja kalau udah bisa ditampilin, biar nggak ada ini apa, action lagi. Kita tangkap SQL-nya. Oke. Kemudian system out print terjadi error. Nah, kenapa nih error? Kenapa kok error ya? Oh iya, kita kasih return koneksi aja deh. Oke, sip, menjalankan koneksi lagi. Oke, kita kembali ke desain, kita ke tombol tambah, klik kanan event action performance. Nah, kita tambahkan kode di sini untuk action save. Kita buat codingnya save ya. Nah, pertama, jika di tag field 1 get text ya, ini kita buat ini aja dulu apa, validasi. Kalau kosong kan nggak bisa langsung input, kalau kosong harus kasih validasi. Nah, jika tag fit nilainya sama dengan 0 equals itu kayak sama dengan ya kan.
maka muncul pop up nanti peringatan form harus diisi. Oke, error nama ininya, titelnya C option pin, tipenya error message. Oke, sip. Lanjut copy aja dah. Oke, copy, jebret, josis, copy. Nah, klik kanan copy ya Reo. Nah, itu langsung paste dah. Ding. Nah, mana tadi? Nah, itu kasih else if aja. Dirubah JTAG 2 sama, tapi kan JTAG 2 tadi isinya nama. Oke, ya udah kita ganti nama. Copy lagi, copy, paste, else if JTAG 3 tadi email ya kan. Oke, ganti email. Lanjut WhatsApp, isi dialog, ganti telepon. Oke, sip. Nah, lepas tuh setelah itu kita bikin string lagi deh, namanya name. Ini fungsinya untuk ambil name dari JTAG file 1, JTAG file bola itu pokoknya JTAG file. Ilat Jawa ya gini deh, kalau bilang bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris ya serasa lidahnya bengkong apa sih. Oke, lanjut. Nah, kita ganti, kita urutkan, kita buat variabel yang menampung JTAG file tadi, antara lain name, nama, email, dan telepon sesuai JTAG file masing-masing. Oke, lanjut. Try connection, kita bikin variabel C, ditampung koneksinya, kita ambil fungsi buka koneksi tadi ya. Oke, bikin string SQL untuk menampung query, insert into. Nah, ini masukkan ke dalam tabel kontak gitu maksudnya. Values isinya atau nilainya itu nanti kita ambil atau kita get dari JTAG file. Oke, kita kasih 4 tanda tanya untuk 4 kolom, untuk 4 field. Oke, lanjut. Kita buat prepare statement. Ayo semangat, jangan ngantuk. Oke. Nah, menampung prepared statement di variable P. Nah, untuk mengambil ininya query-nya tadi, dan ditampilkan dengan tipe data string bawahnya, berikan nilai. Nah, jangan lupa diganti setelah copy paste tadi. Santai rek ya, sorry lek ngetik cepat. Oke, lanjut. Option pin, show message dialog. Nah, ini ketika nanti udah berhasil nyimpan, kita kasih notifikasi pop up yang artinya
notifikasinya tadi data berhasil disimpan. Oke. Nah, 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 nah. Ayo informasi. Oke. Nah, kita kasih notifikasi berupa informasi. The option pen informasi message information message. Oke, lanjut. Execute kamu cute ya, imut ya. Apaan sih? Oke, execute update. Habis dan notifikasi diupdate langsung ditutup dah, close. Langsung ditangkap nanti oleh variabel t. Jika terjadi error maka ditampilkan dengan sistem out print. Terjadi error captionnya nanti. Oke, finally terakhir kita load datanya. Ceting. Oke, shift Ctrl S ya teman-teman, shortcutnya. Oke, kita kembali ke desain. Kita ke tombol mana dulu ya enaknya ya. Ayo, tombol mana dulu nih enaknya. Bingung. Refresh, ubah, hapus atau batal. Ini enaknya yang mana ya? Sebentar, tak lurus. Udah lurus ya? Udah. Oke, sip. Kita ke tombol ubah aja. Tombol ubah atau update. Nah, kita klik 2 kali bisa di tombolnya. Klik gitu, atau enggak klik kanan, event action performat. Nah, langsung dah menuju ke situ. Oke, sip. Bentar, stop. Oke, kita lanjut sekarang di J-button 2, dimana J-button 2 itu adalah tombol ubah atau edit. Oke, langsung saja kita buat integer i. Di dalamnya kita includekan tabel mahasiswa get selected row. Selected row. Oke, titik koma, jangan lupa ya, titik koma. Oke, nah, kita buat if variabel i sama dengan -1, maka yang dijalankan adalah return. Ya, di return. Selanjutnya string. Kita buat variabel name tipe data string. Di dalamnya itu ada apa? Variabel tipe data lagi string. Kemudian kita ambil model untuk mendapatkan isi atau value dari tabel tersebut. I itu baris, 0 itu kolom. Jadi barisnya nanti diisi i, kolomnya itu kolom 0 atau indeks pertama. Oke, lanjut. Kita coba try connection. Kita bikin connection ya, ditampung di variabel c, ambil function buka koneksi. Oke, selanjutnya kita buat string. Bentar, s nya kecil, besar. String SQL, variabel SQL
tipe data string yang dalamnya update, kontak, set nama, koma, tanda tanya sama dengan tanda tanya, koma, email sama dengan tanda tanya lagi, koma. Nah, tanda tanya nanti tuh diisi ini apa, Kak JTAG field nanti kita panggil ya, JTAG fieldnya, koma. Itu untuk memisahkan atau membedakan ininya, fieldnya. Nama, koma, email, koma, telepon, koma, kayak gitu. Tapi kalau udah where, komanya hilang. Yang di terakhir, field terakhir itu where name kita ya, kita ambil where name. Oke, kita bikin prepare statement dulu ya. Kita tampung di P, variabel P, ngambil koneksi bentar prepare statement. Nah, kita ambil query-nya yang ditampung di variabel SQL. Oke, kita set string ya. Yang pertama itu JTAG field. Nah, nanti itu diambil kataku tadi itu. Nah, set nama, jadi JTAG field 2 kan nama itu. Oke, kita copy aja, kita blok, copy, paste di bawahnya biar enggak ini ngetik-ngetik lagi kan, mempercepat. Paste. Oke, kita ganti 2 row-nya, baris kedua, maaf, kolom kedua, ketiga, keempat. Nah, kita ganti juga JTAG fieldnya 4 dan 1, soalnya where name 1 yang di belakang tadi. Nah, jika nanti sudah kepanggil atau sudah ini apa, berhasil diupdate, maka kita isi bentar. Kita tampilkan show message dialog. Lalu nanti informasi atau pop up muncul, data berhasil diupdate atau diubah lah. Oke. Koma informasi, koma option pen titik information message. Nah, sip. Oke, lanjut. Wah, jos sih. Oke, P lanjut, P dot execute update, terus P dot close. Nah, ditutup dah. Habis dieksekusi update-nya langsung di close kalau udah berhasil. Nah, kita tangkap kalau ada yang error. Nah, dengan SQL exception. Oke, kasih variabel aja deh nanti. Nah, kasih variabel T. Oke. System out print. Nanti muncul apa kalau gagal ininya update-nya? Misalnya terjadi error gitu. Oke, sip deh. Nah, finally the data. Oke. Kita coba run. Ada yang salah nih. Apa ini? Kok error? Ada yang error, exception entry with the event kue. Oke, kita ke atas dulu, Pak. Kita cek apa ya yang salah ya. Oh, ternyata ini koneksinya tadi itu. Oke, itu database-nya saya kasih underscore UAS Java, UAS underscore Java. Nah, tadi tabelnya udah ada, sudah saya isi ini.
tadi. Misalnya saya isiin itu dah hasilnya Andika, Brian, Hanif, Wildan, Rio, Edovian, itu data-datanya. Misalnya mau nambah nih, nah, nimnya misalnya 8 gitu, emailnya ferry@yahoo.com, telepon 89765, oh salah kasih 6281 gitu kan ya, 62812 tambah. Oke, data berhasil ditambah. Nah, itu dengan nama Ferry Novianto. Jika kita mau ubah namanya atau mengubah ini nama fieldnya, nah, bisa langsung tombol ubah. Nah, itu pergantiannya ada CS nya, Ferry Novianto CS. Nah, batalnya belum bisa, nanti ditambahin di tombol batalnya ya. Oh ya, ini apa, saya kasih ininya apa, database sama tabelnya. Nanti databasenya namanya UAS Java, nama database UAS Java underscore Java. Oke. Kemudian nama tabelnya itu kontak. Oke, fieldnya itu nanti ada 4, nim, nama, email, telepon. Nim, nama, email, telepon ya. Nanti nim ini tipe datanya integer, sel 11. Oke, lengthnya atau panjangnya 11, itu tipe datanya integer. Yang nim, yang nama itu tipe datanya varchar, panjangnya 100. Email juga gitu, sama dah, samain semua biar enak. 100 biar lega, 100 langsung. Gak tahu kenapa kok suka angka 100. Varchar, telepon integer, sorry 11. Oke, nah tak kasih ini apa, penjelasan. Nah, itu field, terus itu tipe data, terus kenapa caps lock-nya nih. Oke, data, terus length, panjangnya. Oke lah, balik ya di home ya, kita buka lagi dah. Kalau belum tahu PHP My Admin, nah kalau belum punya PHP My Admin, kita bisa install XAMPP, download aja gratis teman-teman, di Google banyak, SAM atau XAMPP. Nah, di ini apa, database UAS Java ada tabel kontak. Nah, itu strukturnya, nim integer 11, nama varchar 100. Nah kan sama kan ya, dicek ya, nama databasenya UAS Java, tabelnya kontak, fieldnya ada nim. Nah, itu nim integer, nah itu jenis atau tipenya, terus panjangnya 11. Nama juga gitu, varchar 100, panjangnya 100, panjang karakter. Ke emailnya juga sama, varchar 100, telepon juga pakai integer soalnya pakai nomor kan. Oke, lanjut. Kita tadi mau ngapain? Bentar. Oh iya, kita desain dulu. Lah bikin apa ya? Hapus. Oh ya, kita belum buat tombol hapus. Klik kanan event, jadi action performat. Oke, lanjut. Kita buat tombol hapus. Nah, jika
integer kok, jika integer I dulu begini kayak tadi. Mahasiswa dot age, salah, get selected row. Oke, koma jangan lupa. Terus baru di sini if I sama dengan min 1, maka return ya. Sip, oke lanjut. Kita bikin string name kayak tadi, string model, kita ambil model get value, model mengambil nilai, nanti kolomnya yang diisi variable I nanti itu row barisnya, dan 0 itu kolomnya. Oh iya, pas bentar aku lupa. Oh ya, kita kasih connection. Kok mencitat nanggono, mencitat ke situ ininya kursornya. Oke, kita connection, bikin variable C, buka koneksi, kita bikin string SQL lagi untuk buat query-nya. Delete from contact age, from age contact, coy. Keyboardnya lapar nih kayaknya. Where name sama dengan tanda tanya, jangan lupa titik koma. Sip. Oke, kita buat statement, prepare statement dot it, benar salah, kita bikin ini aja dulu B nya. C ambil dari connection, buka koneksi tadi di prepare statement bikin variable B. Oke, kita kasih dalamnya SQL. S nya besar coy, nah S nya kecil. Oke, kok error ya? Bentar, kenapa ini kok error ya? Lanjut dulu aja. Kok setting udah mulai ngantuk ini. Set string, oke, 1, udah jam 23.40, jam 11.40. Wih, udah ngantuk. Option pen, oke, show message dialog. Oke, 0, kita kasih 0 ya. Dikasih tulisan database, data berhasil dihapus. Kita kasih spasi. Oke, koma informasi nanti ininya, pop-up-nya. Terus di option pen kita panggil untuk sebagai informasi message, pesan informasi. Apa ya yang error ini ya? Oh iya, kita belum mana sih? Kok error ya? Bentar. Copy dari atas saja dah. Ya, dari atas saja. Coba kita paste di yang error. Apa sih kok error? Loh, di paste nggak error. Aneh. Loh, masih error. Kita paste ya. Oke, sip. Sama loh, kok gak bisa ya? P execute. P nya tadi kecil ya, itu besar. Nah, sudah dieksekusi, di close dah, terus ditangkap kalau ada yang error.
Kalau udah dibaca, dieksekusi, ternyata ada yang error, ya ditampung di catch itu berarti SQL exception. Nah, kalau berhasil ya udah ditutup, wis nggak usah ngelanjutin ini. Ya ngelanjutin sih, cuma kan nggak ada yang error, jadi langsung close. Kalau nggak ada yang error habis baca di catch tadi itu, nggak ada yang error, ya udah berarti di close, berarti berhasil. Nah, kalau gagal berarti ya terjadi error, dibaca nanti sama catchnya. Oke, disitu terakhir finally load data dari tabel tadi. Oke, kita run, coba yang Ferry Novianto tadi dihapus ya, Novianto CS tadi hapus, ting, data berhasil dihapus. Oke, celing, hilang kan si Ferry. Nah, oke, close saja dulu sih. Nah, lanjut sekarang kita bikin apa ya, habis hapus, kita bikin apa ya, oh ya, ini di mouse kliknya tabel, klik kanan, pilih event, mouse klik. Nah, di sini nanti kita isikan integer sama dengan tabel mahasiswa dot get selected row. Nah, nanti jika baris atau recordnya diklik atau di select, dipilih, maka ini apa, muncul nanti ya, kita buat muncul di JTAG field ya, di JTAG fieldnya. Kalau diklik muncul nanti, kalau name ya, name-nya berapa, namanya siapa, emailnya apa, teleponnya berapa gitu kan. Oke, kita bikin string name aja dulu, string model.get value at value. Aduh, luwe rek malian bengi-bengi. Get value at, lapar malam-malam gara-gara value. Luwe itu bahasa Jawa, luwe itu lapar bahasa Indonesianya, luwe. Oke, lanjut JTAG field 1.JTAG kita copy. Oke, string name, string model kan tadi, get value at row-nya ambil dari variabel i, dan 0 itu kolom 0 pertama. Isinya JTAG field 1 memberikan nilai name, nanti nilai name kalau diselect ya, nanti ngambil dari tabelnya tadi, model.get value at tadi itu. Nah, sementara itu habis di copy, bawahnya dipastekan ya, terus kita ganti nama, email, telepon kayak gitu, disesuaikan juga dengan tag fieldnya. Oke, simpan. Bentar, itu diganti kolom kedua, 3, keempat, indeksnya ke 1 itu mulai 0, oke, jadi 4 ini apa, baris. Bentar sih, ada yang janggal lah ini, 4. Nah, JTAG field 4, sip. Oke, sudah, kita coba run ya kan, run. Nah, diklik, nah keluar gitu loh. Oke, sip deh. Sebenarnya tombol refresh ini nggak perlu sih. Ngapain tadi bikin tombol refresh, nggak apa-apa dah, kita buat tombol batalnya aja ya. Ini batalnya jika batal menginputkan, maksudnya jadi dikosongkan lagi semuanya, biar nggak hapus satu-satu gitu kalau ada yang data salah semua gitu ya. Kalau salahnya cuma satu field aja, satu kolom aja, satu form aja, ya tinggal hapus aja, nggak usah harus tombol batal, nggak usah klik tombol batal. Aduh, kok bulat sih kata-kataku. Ya intinya gini lah, kalau tombol batal itu untuk membatalkan semua isian di form. Nah, misalnya sampean nanti
ini apa, membatalkan hanya satu form aja ya, tinggal backspace aja atau delete aja ininya, teksnya yang ada di form tersebut. Itu aja sih. Lanjut. Nah, tadi di button 4 dikasih JTAG field 1 4 itu set tag sama dengan 0. Oke, sekarang lanjut ya. Di ini apa, JTAG field 5 pencarian ini. Nah, jadi model.getDataVector.remove all element. Jadi nanti kalau udah ketemu yang dicari, misalkan berdasarkan NIM udah ketemu ya udah, data yang lainnya tuh dihilangin, yang muncul tuh yang dicari aja. Nah, itu gunanya untuk remove all element. Kayak gitu sih kurang lebihnya, tapi nggak tahu lagi kalau ini ada yang nambahin lagi, soalnya setahu saya gitu kayaknya ya gitu. Oke, kita kasih if kondisi jika combo box 1 dipilih, get selected item sama dengan name, kita memilih name combo box name nih, misalnya kita cari berdasarkan name. Nah, kita buat lah di sini. Nanti prosesnya ini connection C, buka koneksi, oke, statement S sama dengan ambil koneksi C, create statement, oke, titik koma jangan lupa. Kemudian kita bikin string SQL yang menampung query, select bintang from edge, gede aja dah, enak. Kontak itu where name like. Nah, like ini kayak apa, filter, di filter ini nanti. Yang di filter itu apa sih ya, name itu nanti. Nah, name tadi itu filternya di JTAG field 5.getTag. Oke, jadi artinya gini, select, pilih dari semua form kontak dimana name di filter itu dari JTAG field 5. Itu sih kurang lebihnya. Oke, result set rss.execute query SQL, kita eksekusi query-nya, kita ambil SQL, variabel SQL-nya. Oke, kita looping pakai while, kita ambil rs tadi, result set hasilnya ditampung di model, di tabel add row, nambah kolom ya kan. Nanti row data itu add row, oke betul, add row new, kita bikin new object ya. Nanti isinya itu 4 kolom kan. Bentar. Model.addRow new object. Bentar, bingung Mas ya. Object, oke. Oke. Kita bikin dalamnya itu rs.getString, namanya itu 1 ya, berarti row 1 itu nanti kita copy ya. Oke, kolom 1 2 ya, kolom kan row, kalau row kan baris. Sorry. Nah, itu kan ada 4 objek nanti, jadi di looping jadi 1 record. Nah kan, baris 1 baris itu nanti ada 4 kolom. Oke, tabel mahasiswa, set model, kita tangkap, sip, exception Oke, kita pakai variabel sembarang, entah z, x, terserah. Oke, sudah. Kemudian
copy saja dah, begitu. If-nya di copy. Nah, nanti itu kan if name, jika name-nya dipilih kan ya. Nah, it's kok gini sih, copy ya, Ctrl C, coba klik kanan, copy, enter, Ctrl V. Duh, gitu ya. Bener sih. Bentar, ini kenapa nih mouseku agak rewel, hanya ngajak bobo ini mouse-nya. Udah malam soalnya, udah jam 12 habis ini. Langsung saja kita ganti nama bernama kan ya, berarti yang di select itu nama nanti di combo box-nya. If si combo box dot get selected item nama, itu yang dengan nama. Kita paste lagi, ini namanya email, berdasarkan email, cari berdasarkan email, kita ganti email. Oke ya, betul sekali. Dia bawahnya paste lagi. Nah, telepon nih terakhir nih, ayo habis ini tidur. Udah malam. Telepon. Oke, sip. Kita run saja ya, coba ya. Misalnya kita mau nyari berdasarkan name-nya 1 misalnya. Kita enter, nah Andika yang keluar. Oke, kita hapus lagi, enter. Kita cari berdasarkan nama, coba. Kita ketik Rio. Nah, yang keluar Rio gitu. Coba lagi email. Misalnya andikasetia@gmail.com. Nah, keluar Andika kan, name-nya 1. Oke, lanjut nomor telepon. Kita cari nomor teleponnya siapa enaknya ya, coba aja dah ketik 907. Nah, itu punya Wildan tuh nomor teleponnya 89076. Oke, terserah sih nanti diinputkannya ya. Oke, sip. Nah, misalkan tombol batal tadi, nah itu gunanya untuk menghapus semua ini fieldnya kalau nggak jadi. Refresh sebenarnya ini nggak perlu sih tombol refresh ini. Kira sip. Apalagi ya, jadi itu kurang lebihnya CRUD ya. Itu sih cara-cara aku, nggak tahu lagi kalau ada mungkin yang lebih simple ya, minta gitu diajarin, tolong ini kasihkan link kalau ada ini tutorial yang lebih bagus atau kodenya lebih singkat, kasih aja di kolom komentar nanti di bawah ya, soalnya sama-sama belajar mas mbak. Nah, ini tombol ubah. Misalnya Vian tadi ya, nomor 7 itu diganti Alfian, nomor teleponnya diganti itu. Oke, klik ubah, data berhasil diubah. Oke, nah jadi Alfian kan, nama Vian tadi. Oke, kita cari Alfian. Kok nggak ada berdasarkan nama, sorry. Enter, nah itu ada Alfian. Oke, sip dah. Oke, mungkin itu sih ya kurang lebihnya. Apalagi ya, udah malam. Udah kayaknya gini CRUD kurang lebihnya. CRUD sederhana banget ini, kalau mau mengembangkan ya monggo silahkan. Nanti kalau udah selesai upload, bagi link di bawah. Kita belajar bareng. Oke, kita kasih autornya nama saya sendiri. Oke, nama saya Andika Setiadi ya. Jadi saya ini anak Malang. Saya lagi menempuh di S1 STMIK Asia. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.